dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Rohmu yang hidup penuhiku, datangi hatiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita masih ibadah di rumah masing-masing karena musim corona COVID-19.
dan menunggu peraturan atau informasi dari pemerintah. Maka itu saudara, kita ini ibadah tanggal 24 Mei 2020 ini kita sudah memasuki 5 kali ibadah di bulan Mei. Dengan tema yang besar, kita selalu berfokus pikiran yang sama, shield, yaitu perlindungan. Nah, Bapak Ibu, saya menginformasi kembali bahwa ketika kita beribadah tanggal 21 Mei hari Kamis kemarin, di mana perayaan kenaikan Yesus ke sorga dan dia berjanji akan datang kembali. Nah, yang saya maksudkan adalah ketika Yesus berjanji dia naik ke sorga, dia berjanji kepada kita orang-orang percaya akan mengutus Roh Kudus. Mengutus Roh Kudus, iya, untuk menyertai kita. Nah, hanya janji Tuhan kepada murid-murid, tunggu di Yerusalem, nantikan di Yerusalem 10 hari ke depan. Nah, jadi ini udah hari yang ketiga. Minggu depan tanggal 31 Mei itu hari ke-10. Kita akan merayakan di sana perayaan besar-besar Pentakosta. Perayaan pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Kita merayakan, bukan hanya merayakan tetapi mengalami, bukan hanya mengalami, tapi juga memperingati, mendeklarasikan. Karena Pentakosta artinya sebenarnya kelimpahan Bapak Ibu di musim itu. Musim panen, kesuburan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tema yang kita bahas adalah Roh Penolong. Karena Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu adalah juga Roh Penolong. Nah, sebelum kita mendengar lebih dalam, kita berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Jika punya anak, mari kita berdiri juga. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami panggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, di zaman musim corona ini Tuhan, kami tetap bertahan untuk percaya kepadamu. Ketika firman-Mu diperdengarkan kepada kami yang ada di rumah masing-masing, biarlah kiranya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan yang gagal dibuat bangkit kembali berhasil. Dan kami percaya akan mendengar firman-Mu ini dengan menerima arahan yang luar biasa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya sampaikan tema yang kita bahas adalah Roh Penolong. Roh Kudus itu adalah Roh Penolong. Tapi sebelumnya kita mendengar lebih dalam, kita atau saya harus menyampaikan siapa itu Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi. Jadi kalau ditanya Allah orang Kristen 3 ya? Jawab saja, iya. 3 pribadi. Ya. Memang 3 pribadi. Karena kenapa disebut pribadi? Ada 3 syarat, ada 3 hal penting jika dikatakan pribadi. Yang pertama, punya pikiran. Yang kedua, punya perasaan. Yang ketiga, punya kehendak. Nah, itu aja. Itu pribadi. Roh Kudus ada pikiran. Roh Kudus juga ada perasaan. Makanya kalau dia disakiti, dia berduka. Pikiran dikatakan dia mengetahui hal-hal yang apa di dalam hati kita. Bahkan punya kehendak. Yaitu menyatakan kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Tritunggal ini adalah satu tapi 3 pribadi. 3 pribadi tapi 1. Sama halnya dengan ketika kita mendengar pengajaran bahwa Allah Bapa adalah Allah pencipta, Allah Yesus adalah Allah penyelamat, Roh Kudus adalah yang menyertai kita, omnipresent. Ya.
Allah Tritunggal. Hanya mereka nggak bisa dipisahkan. Allah itu nggak bisa dipisahkan. Mereka sama visinya, sama tujuannya. Allah Tritunggal itu tidak bisa dipisahkan, dibedakan bisa. Pikirannya sama, kehendaknya sama. Nah itu dia Allah Tritunggal. Makanya Roh Kudus itu roh pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Contoh ya, kita melihat Alkitab, waktu Yesus dibaptis. Ada suara dari langit, kepadanya lah aku berkenan. Nah, siapa itu yang berbicara? Allah Bapa. Siapa anaknya? Yesus. Nah, tiba-tiba ada lambang Roh Kudus, yaitu merpati. Itu Roh Kudus. Nah, saudaraku, Roh Kudus itu pribadi, bukan sekedar power. Bukan sekedar energi atau angin. Tetapi disebut Allah. Dia Allah yang dahsyat. Dia juga di Kejadian pasal 1 dikatakan Allah Roh Kudus melayang-layang mengitari bumi, mengitari dan membatasi kegelapan. Berarti Roh Kudus juga ikut dalam penciptaan. Oke? Nah, ketika dikatakan pribadi, dia bisa berduka. Makanya jangan dukakan Bapak Ibu. Bila kita menyakiti Roh Kudus, karena kita miliknya, dia mengasihi kita, dia berduka. Makanya kalau kita pagi-pagi, kalau kita bisa bangun, boleh gak kita bilang, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Yesus. Boleh. Kan sama halnya dengan ketika kita menghargai seseorang, selamat pagi Pak, atau murid menghargai gurunya, selamat pagi guru, selamat pagi Bu, selamat pagi Roh Kudus. Kenapa? Punya pribadi. Nah itu Roh Kudus. Sementara atau sesingkat penjelasan. Di dalam bahasa Yunani, Roh Kudus itu namanya adalah Parakletos. Roh Kudus Parakletos, yaitu penolong atau penghibur. Penolong atau penghibur. Makanya saya sampaikan Roh Kudus adalah roh penolong. Dalam bahasa Yunani dua kata Parakletos itu, yaitu para artinya yang berjalan berdampingan. Yang berjalan berdampingan. Kleo atau kletos yang dipanggil. Jadi Parakletos adalah yang ada bersama kita, berdampingan, berjalan, dan biasa kita panggil. Haleluya, itu Parakletos. Nah, hari ini saya sampaikan kepada kita, ternyata Roh Kudus itu adalah roh Parakletos yang mendampingi kita berjalan ketika kita memanggilnya. Nah, itu dia. Oke. Nah, makanya kita coba lihat dulu ayat Alkitabnya, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Haleluya. Firman Tuhan bilang begini. Yohanes 14 ayat 16 maksud saya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow. Menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. Dengan cara apa? Nah sekarang kita bahas dengan cara apa Tuhan menolong kita. Kita melihat dulu Mazmur 94. Dikatakan di sana. Mazmur 94 ayat 19. Mazmur 94. Ayo buka Alkitabnya. Ayat 19 dikatakan begini. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburmu menyenangkan jiwaku. Oh haleluya. Berarti Roh Kudus itu adalah menolong kita, mendampingi kita berjalan dalam keadaan dunia yang stres, yang keadaan dunia menakutkan ini dengan cara apa? Menghibur kita.
Kita ada hidup di dunia sekali lagi yang penuh stres, tekanan, akar pahit. Bahkan dunia ini, saya mendengar hari-hari ini di musim corona banyak orang bunuh diri. Di mana-mana ketakutan menghampiri. Mereka mencari jawaban tidak ditemukan. Saya menemukan satu penemuan, bahkan dikatakan begini oleh lembaga survei Kelly Service International. Mensurvei 4.000 profesional yang bekerja di perusahaan-perusahaan seluruh dunia termasuk Indonesia. Apa hasilnya? Dikatakan begini, 84% profesional mengalami stres dan tekanan dalam pekerjaannya. Mungkin persaingan kerja dan lain-lain, atau mungkin musim corona ini ekonomi kacau dan bos-bos atau orang-orang profesional yang punya karya, punya pabrik, punya apa, mereka stres. 84 dikatakan. 84%. Nah, Harris interaktif ya mensurvei 1.100 remaja di Amerika tahun 2014 nih. Hasilnya apa? Level stres pada remaja lebih besar daripada level stres orang dewasa. Stres 2014. Sekarang 2020. Musim corona. Apa jadinya? Mereka bingung tamat SMA kemana? Lulus S1 kemana? Intinya stres di mana-mana. Kondisi orang lagi stres justru mereka mencari jalan keluarnya dengan cara apa? Mabok, minum alkohol, free sex, dan narkoba, obat-obat terlarang. Udah stres, cari jalan keluarnya salah. Bukankah kalau kita stres, dan kalau saudara-saudara family yang stres, ajak mereka kepada Yesus. Yesus berkata, datanglah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan Yesaya 40 ayat 29 dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi tambahan semangat. Nah hari ini, hari yang ketiga kita tentang penantian. Kalau kita kembali kepada perayaan penantian Roh Kudus, hari yang ketiga ini Bapak Ibu, tanggal 24 Mei ini. Hari Senin ke-5, ke-6 sampai tanggal 31, hari ke-10. Yaitu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, Jebelai. Hari ke-50 hari Pentakosta, hari yang dahsyat. Nah hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Roh Penolong. Yesus berjanji waktu dia naik ke sorga, aku akan memberikan kepadamu Roh Penolong. Untuk apa? Menghibur kita dalam menghadapi tekanan hidupnya. Maka pemazmur tadi dikatakan bahwa, sekali lagi saya akan baca Mazmur 90 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, pikiran, beban, stres, penghiburmu menyenangkan jiwaku. Hanya Roh Kuduslah yang bisa mengatasi stres dalam diri kita dan kita terhibur. Itulah disebut Roh Penolong. Saya mau baca sekali lagi Yohanes 14 ayat 25. Buka Alkitabnya, Yohanes 14 ayat 25 dikatakan begini. Sudah? Mari kita lihat. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Baik juga mengatasi stres, ketakutan di musim corona ini. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Firman yang Bapak Ibu baca, yang pernah dengar di telinga kita. Roh Kudus itu dikatakan akan diberikan kepada kita untuk menghibur. Wow. Haleluya. Nah sekarang cara Roh Kudus menolong kita bagaimana?
3 hal penting kita bawa kehidupan kita. Ada 3 hal, lewat 3 hal cara Roh Kudus menolong kita. Saya baca di sini, coba Bapak Ibu yang pertama saya berikan kepada saudara. Lewat apa? Roh Kudus menghibur kita melalui kehadirannya ketika kita memanggil Dia. Ya, Roh Kudus menghibur kita melalui kehadirannya. Makanya Bapak Ibu datang kepada Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan. Roh Kudus datang menghibur kita. Ada lagu berkata, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ketika kau panggil Roh Kudus, Dia datang, Parakletos. Para itu mendampingi kita. Kletos itu menyertai kita. Bapak Ibu, memberi kita kekuatan penghiburan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamahlah kami. Amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lanjutkan di rumah masing-masing. Kehadiran Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan Tuhan ingat, kalau Dia sudah datang, semuanya roh-roh jahat, roh najis, setan apapun pada minggir. Jadi saudara, undang Roh Kudus datang ke rumah saudara. Waktu kita mengalami stres, pemazmur berkata ketika pikiran saya banyak dibebani dengan hal-hal yang memberatkan. Dan Roh Kudus itu memberi kekuatan. Mungkin suami saudara selingkuh. Atau yang lain, istri saudara juga selingkuh. Atau ada utang yang berat. Atau bayar uang sekolah. Gak bisa. Pokoknya ada masalah. Undang hadirat Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hadir, Bapak Ibu terasa. Ya, apalagi kalau kita menyanyi dengan ku buka hati untuk jamahan. Bukan hanya bulu kuduk yang merinding, tapi roh kita itu imunnya naik. Yes, kuat lagi, strong lagi Bapak Ibu. Kenapa? Parakletos datang, Dia menghibur kita. Padahal saudara, gak ada yang kita makan, gak ada musik yang kita dengar, hanya nyanyi aja Bapak Ibu. Undang Roh Kudus, gak usah teriak-teriak, gak usah jengkrak-jengkrak, santai aja. Kau ambil alih seluruh hidupku. Wah, haleluya. Memang sih masalahnya belum selesai. Suami tetap juga di dalam dosanya. Istri tetap dalam dosanya. Anak-anak mungkin susah diatur. Atau mungkin bisnis kita lagi berantakan. Tapi ketika Dia datang, Dia menghibur kita. Dan memberikan kita kekuatan. Itu yang pertama. Rindukan hadirat Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Dia. Dia bisa. Kita rasakan. Sekalipun gak kelihatan. Dan roh kita bangkit. Alkitab mencatat. Jiwa kita segar. Dan tubuh kita sehat. Amin. Itu yang pertama. Jadi kehadirannya. Kedua. Roh Kudus mengingatkan kita akan janji Tuhan kepada kita. Dengan cara mengingatkan janji Tuhan. Nah, coba kita melihat Mazmur 119 ayat 50. Yes. Saya baca di sini Alkitab saya. Mazmur 119 ayat 50. Ayo, saya tunggu. Kita baca bersama-sama. Dikatakan di sini, inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Waktu sengsara, OTW. Bahwa janjimu menghidupkan aku. Wah, haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Roh Kudus, Roh Parakletos, Roh penolong itu kita undang,
Dia mengingatkan waktu kita stres, waktu kita sengsara. Apa yang diingatkan? Ketika Bapak Ibu baca Alkitab. Janji Tuhan itu apa? Firman Tuhan. Jadi ketika kita dalam keadaan sengsara, Roh Kudus datang, dia akan mengingatkan di otak kita itu janji-janji Tuhan. Misalnya apa? Ketika stres karena keuangan berantakan, hancur-hancuran. Nah, Roh Kudus ntar akan ingatkan janji Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku sanggup memenuhi segala keperluanmu menurut kemuliaannya. Wah, menurut kemuliaannya, bukan menurut keperluan kita. Roh Kudus bisa ingatkan lagi. Ketika kita buntu dalam perjalanan hidup, sepertinya pintu sudah tidak ada yang terbuka, tapi Roh Kudus bisa klik. Makanya, apa yang diingatkan Roh Kudus? Baca firman. Janji Tuhan ada di ayat-ayat Alkitab. Hai bapak-bapak, baca Alkitab. Ibu-ibu, anak-anak, baca firman Tuhan. Pak Gem bilang minimal 1 pasal, tingkatkan 2 pasal sehari. Karena ketika kau mengalami stres, muncul Roh Kudus akan mengingatkan janji-janji itu waktu kita sengsara. Nah sekarang zaman corona ini yang diingatkan, yang diklik oleh Roh Kudus apa? Iya kan? Makanya saudara, kalau kita tidak baca Alkitab, apa yang mau diingatkan Roh Kudus? Orang kadang-kala yang masuk ke otak kita apa? Nonton-nonton porno, wanita-wanita yang miskin busana. Masa itu yang diklik ntar itu yang muncul? Wanita-wanita yang seksi. Iya kan? Atau baca koran. Itu yang di otak saudara, itu yang muncul. Atau saudara, di dalam pikiran saudara apa? Itu yang muncul. Nah yang maksud saya, isi pikiran saudara dengan firman. Ketika Roh Kudus datang, firman yang tertulis ini akan menghidupkan, membangkitkan, dan membuat kita bisa melewati pergumulan hidup kita. Ketika firman Tuhan kita hafal, kita ingat, kita baca, akan diklik oleh Roh Kudus, datang firman yang menghidupkan dan menjadi rema. Dan itu namanya mujizat. Setiap hari jangan lewatkan. Alkitab ini adalah janji-janji Tuhan di dalamnya. Ketika saudara mengalami sakit penyakit, bahkan menakutkan, Alkitab mencatat, dan Roh Kudus akan klik yang di pikiran saudara. Oleh bilur-bilurnya, kamu akan sembuh. Roh Kudus bisa klik. Roh Kudus bisa ingatkan. Apalagi, jika saudara mengalami jalan buntu, Tuhan katakan, I am the way, I am the truth, I am the life. Aku adalah jalan itu. Wow, banyak ayat Alkitab, janji-janji Tuhan di dalamnya. Yang Roh Kudus bisa munculkan di pikiranmu. Dan ketika pikiranmu dapat informasi dari Roh Kudus, maka kita melihat jalan yang lurus, jalan yang terang. Kita akan melihat kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Nah yang ketiga, cara Roh Kudus menolong kita lewat mendoakan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Mendoakan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Coba kita melihat Roma 8 ayat 26. Nih, Roh Kudus luar biasa. Roma 8 ayat 26 dikatakan begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Jadi ketika kita berdoa, menurut kita ini penting.
Kita berdoa terus. Tuhan ini penting. Tapi menurut Roh Kudus belum tentu itu penting. Dia akan berdoa yang penting. Yang kita tidak tahu. Itu dikatakan. Karena Roh Kudus itu punya pikiran. Dia tahu apa yang kita pentingkan. Tetapi pikiran kita berbeda dengan pikiran Roh Kudus. Maksud saya begini. Misalnya nih ya. Kita berdoa kepada Tuhan yang penting adalah uang. Tapi Roh Kudus bisa berdoa dengan yang lain. Misalnya jantungmu udah berfungsi hanya 5%. Roh Kudus bisa berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhannya, kelemahan-kelemahan kita. Wah Tuhan, dia udah mau mati, ya kan? Sembuhkan, udah 95%. Roh Kudus berdoa tentang yang penting dalam diri saudara. Misalnya kita berdoa tentang anak kita, tapi Roh Kudus berdoa dengan yang lain. Berdoa mobil kita mungkin ada masalah kecelakaan. Haleluya. Ketika saat kita menangis, kita berkata Tuhan ini hal penting, tapi bagi Roh Kudus itu gak penting. Bagi Roh Kudus, dia lebih tahu daripada kita tahu hal yang penting. Jadi Bapak Ibu, cara Roh Kudus yang ketiga menolong kita. Dia Roh penolong. Dia berdoa juga. Apa yang didoakan? Keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Kata-kata kita sudah tidak ada bahasa lagi. Tapi Roh Kudus bisa bawa kepada Allah Bapa. Setiap kelemahan-kelemahan, keluhan-keluhan kita. Dan kita akan melihat hal yang terbaik. Nah Bapak Ibu. Makanya Alkitab mengajarkan sebisa mungkin pakai rohmu itu berdoa. Karena Roh Kudus itu roh. Itu disebut bahasa roh. Saya sih lebih senang kalau orang itu berdoa dalam bahasa roh. Iya kan? Pribadi. Karena urusan dia dengan Tuhan. Pribadi. Jadi roh itu berurusan, roh kita berurusan dengan Roh Kudus. Keluhan-keluhan kita yang kita nggak tahu. Tapi roh bisa menyelidiki hati yang terdalam. Dan itu disampaikan kepada Allah Bapa. Dan kita bisa melihat kenyataan fakta yang Roh Kudus doakan itu. Dan kita terkagum Bapak Ibu. Paham maksud saya? Apa keluhan-keluhanmu? Boleh engkau tetap berdoa tentang keluhanmu. Tetapi Roh Kudus jauh lebih penting. Mengetahui. Jauh lebih hebat. Jauh lebih tahu apa yang kau pentingkan. Dia berdoa yang sangat urgent terhadap diri saudara. Misalnya kadangkala kita berdoa untuk keuangan kita. Tapi Roh Kudus berdoa anak saudara. Karena itu yang terpenting. Atau Roh Kudus berdoa tentang bisnis saudara. Itu yang terpenting. Karena keluhan-keluhan yang kita nggak tahu, yang tidak bisa terucapkan. Sekali lagi, Roh Kudus bisa bawa ke Allah Bapa. Nah, saudara, makanya Roh Kudus ini harus kita panggil. Kita hormati, kita sembah, kita hargai dia. Karena dia pribadi. Lagu yang sangat membawa kita mendekat kepada Tuhan yang terpanggil di hati saudara. Angkat di hadapannya. Hargai Roh Kudus. Itu Allah sendiri. Dalam Tritunggal. Dia adalah pribadi yang ketiga. Dia punya perasaan. Dia punya kehendak. Dia punya kebenaran. Nah, kalau ada pergumulan Bapak Ibu. Undang Parakletos. Dia membawa kita, menuntun kita. Ke jalan-jalan yang benar. Bukan sesuai pikiran kita, tapi pikirannya Tuhan. Haleluya. Apa menjadi pergumulan kita? Sekali lagi. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia datang menghibur kita dalam hadiratnya. Yang kedua, Roh Kudus mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Yang ketiga, dia mendoakan kita tentang keluhan-keluhan yang kita nggak tahu. Saya percaya ini menjadi kekuatan dan jawaban bagi kita hari ini. Mari kita nantikan Tuhan. Mari kita berdoa. Sekali lagi kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Kita angkat dulu satu pujian. Ku buka hati untuk jamaah. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi sama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Bapa di surga, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang ada di rumah-rumah yang sakit. Dalam nama Yesus, saya mengingat firman-Mu, oleh bilur-bilur Yesus apapun nama, jenis, bentuk penyakitnya sembuh dalam nama Yesus. Bapak hamba-Mu berdoa orang-orang yang ada di rumah, suami, istri, anak-anak. Ketika mereka melihat jalan yang buntu, beri kekuatan untuk menantikan Engkau dalam pendampingan Roh Kudus, sehingga mereka mengalami kekuatan dan pada waktunya ada jalan keluar yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang dahsyat sampai selama-lamanya. Kami menerima roh Parakletos, roh penghibur, roh penolong dalam hidup kami. Masuklah, diamlah di dalam kami, tuntun kami Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya Bapak Ibu, ini kita hari yang ketiga merayakan penantian Roh Kudus hari yang ke-10. Saya sebagai gembala saudara akan memberikan terus mesbah rumah tangga. Bapak Ibu baca dan lakukan di rumah selama 10 hari ini tentang Roh Kudus. Tentang Roh Kudus, supaya Bapak Ibu punya pengetahuan tentang Roh Kudus. Karena itu power, dia kuasa, dan itu tinggal dalam kita. Dan kita bergerak, maju bersama dia. Amin. Sampai Yesus datang kedua kali. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, kita tutup ibadah rumah tangga kita. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Ya. Pegang tangan istri. Pegang tangan anak-anak. Kita bergandengan tangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pengertian yang sangat singkat tentang firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus mengembangkannya semuanya, sehingga pikiran kami dan roh kami bisa menerimanya dan mempercayai Kau lebih lagi dari sebelumnya. Bapa, sebentar kami mau kembali ke tugas kami masing-masing. Biarlah kiranya penyertaan-Mu sempurna terus dalam diri kami. Bapak Ibu saudara sekalian, angkatlah tangan-Mu, arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan. Kembalilah ke tugas masing-masing. Dengan penyertaan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menaungi kita sekalian. Hari ini, besok, lusa, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita. Yang percaya katakan, amin.